Shalom, yuk kita baca Injil Yohanes pasal 1, ada beberapa ayat yang sangat menarik untuk kita renungkan. Ya, saya mulai dari ayat 35 saja dulu ya, ayat 35 sampai dengan 37 dulu ya. Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 37, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Dari 3 ayat ini kita bisa belajar bagaimana peran Yohanes Pembaptis. Dia punya murid yang saat itu bersama dengan dia, di sini disebutkan di ayat 35 ada 2 orang, ya. Jadi maksudnya ada 2 orang muridnya yang bersama-sama dengan Yohanes Pembaptis ya. Ini 2 orang murid Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat, dia tahu ini adalah Mesias. Ini dia yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi. Nah, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Ya, walaupun waktu Yesus datang, orang-orang Yahudi tidak mengenal dia, tidak menerima dia. Nah, ketika Yohanes berkata bahwa lihatlah anak domba Allah, lihat respon murid 2 orang muridnya ini, ayat 37. Kedua murid itu atau kedua murid Yohanes Pembaptis itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Nah, ini kita bisa belajar ya, bagaimana Yohanes Pembaptis kan dikatakan dia ini mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita bisa belajar di sini tentang sikap seorang hamba, ya, hamba Tuhan. Ya, Yohanes punya murid, tapi dia bawa murid-muridnya ini untuk mengikut Yesus. Dia beritahu, "Lihat ini anak domba Allah." Lalu kedua murid itu ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes, mereka pergi mengikut Yesus. Nah, ini satu teladan yang perlu kita pelajari dan kita contoh ya, kita ikuti. Kalau kita melayani Tuhan, kita mungkin jadi gembala gereja, kita menjadi pemimpin, menjadi leader, ya, kita mungkin punya posisi yang membuat orang itu hormat sama kita, ya, respect sama kita. Kita dipanggil sebagai pastor atau bapak gembala, ya, atau Pak Gem. Tapi coba lihat ya, kita belajar dari Yohanes di sini, bagaimana Yohanes ini mengarahkan murid-muridnya itu untuk mengikut Yesus, bukan untuk mengikut dia. Dia itu cuma memperkenalkan murid-muridnya ini kepada Yesus. Selanjutnya murid-murid ini perlu untuk mengikut Yesus. Memang ada surat Paulus yang dia katakan, "Ikutlah aku sebagaimana aku juga mengikut Yesus." Ya. Kadang-kadang kita mungkin bisa tanpa sadar kita penggal ya kalimat itu, "Ikutlah aku," ya. Jadi kita stop di situ. Kita berharap jemaat atau pengerja atau orang-orang di bawah kita tuh ikut kita. Memang kalau kita belajar soal leadership ya, kepemimpinan secara umum memang seperti itu. Ya, kalau kita jadi tentara misalnya, kita punya pangkat kolonel, pangkat apalagi jenderal, perintahnya itu nggak bisa dibantah ya. Harus diikuti. Tentu kita harus melihatnya dari berbagai cara pandang ya. Tapi di sini kita belajar bahwa Yohanes mengarahkan murid-muridnya untuk mengikuti Yesus. Sekarang kita lihat ayat berikutnya. Ini menarik, ayat 38 dan 39. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Kalau kita baca Injil Yohanes ya, ini Injil yang ditulis oleh murid yang sangat dekat dengan Yesus. Dia menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Jadi kalau kita baca Injil Yohanes nih, kita perlu renungkan, camkan ya, kita get the spirit behind the letters ya. Temukan spiritnya, rohnya, semangatnya, suasananya itu apa di balik tulisan ini.
Ini surat cinta ya. Kalau kita baca surat dari pacar kita ya, kita renungkan, ada sesuatu yang kita tangkap dari tulisannya itu ya. Saya suka sekali melihat gambaran ini ya dalam bahasa Inggrisnya ya. And Jesus turned and saw them following and said, "What do you seek?" Ya, apa yang kamu cari? They said to him, jawab mereka, "Rabbi," ya, yang artinya guru, which means teacher. "Where are you staying?" Kamu tinggal di mana? Ya. Nah, ini Tuhan bertanya, tapi jawaban mereka dalam bentuk pertanyaan juga. Dan jawaban mereka ini menunjukkan hati mereka. Yang pertama mereka bilang Rabi, yang artinya guru. Jadi artinya mereka ini menyebut Yesus itu sebagai guru. Begitu Yohanes Pembaptis berkata kepada dua orang muridnya ini, "Lihatlah anak domba Allah," langsung mereka ikuti Yesus. Dan ketika Yesus menengok ke belakang dan bertanya, "Apa yang kamu cari?" Mereka langsung memanggilnya dengan sebutan Rabi atau guru. Artinya mereka mau bilang, kami mau belajar daripadamu. Kami mau mengenal engkau lebih jauh lagi dan kami ingin engkau mengajar kami. Itu sebabnya mereka bertanya, "Where are you staying?" Artinya mereka ini ingin belajar lebih dalam dan untuk itu perlu stay together, perlu tinggal bersama. Dulu waktu zaman saya kuliah ya, kami tuh ada pemahaman Alkitab seminggu sekali. Ya, saya bertemu dengan pembimbing rohani saya, dengan beberapa teman saya. Ya, kami satu kelompok PA itu ada awalnya mungkin 6 atau 7 orang ya. Belakangan tinggal kalau nggak salah 5, kemudian 4, belakangan tinggal 3 dan akhirnya tinggal 2. Ya, saya dengan teman saya. Belakangan tinggal saya sendiri. Ya, tapi kami ketemu paling seminggu sekali. Kemudian ada waktu lagi yang namanya pribadi-pribadi, itu mungkin sebulan sekali barangkali ya, diajak dengan kakak rohani untuk ngobrol beberapa hal untuk bisa lebih dekat lagi. Nah, tapi kalau ini mereka bertanya, "Di mana engkau tinggal?" Ini enggak seminggu sekali, mereka mau tinggal bersama-sama, mungkin butuh waktu entah beberapa hari, tapi dengan mereka bertanya, "Where are you staying?" Ini kalau bahasa Inggris artinya, "Rabi, Anda nginap di mana? Nginap di hotel mana? Boleh nggak kami mampir?" Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kan tadi kita sudah baca dan akhirnya Tuhan bilang, "Come and see," ya. "Ayo lihat sini." Dan kemudian mereka akhirnya mereka melihat Yesus itu ada di mana, tinggal di mana, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Dan firman Tuhan berkata, dicatat dengan detail sekali, hari itu kira-kira pukul 4 petang ya. Wow ya. Itu yang saya bilang kalau baca surat Yohanes ya, Injil Yohanes, ini baca dengan hati. Kita nggak bisa baca dengan hanya otak kita, pengetahuan saja, tapi renungkan sehingga kita mendapatkan ada kisah cinta di situ ya, ada love story di balik itu ya. Ada pernyataan kasih yang dekat ya. Ketika Tuhan berkata, "Marilah dan kamu akan melihatnya," mereka pun datang dan melihat di mana Ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Kemudian dikatakan waktu itu kira-kira pukul 4. Jadi artinya saking ini saat yang berharga sekali, Yohanes mencatat. Sampai jamnya itu dicatat. Memang kalau baca Injil Yohanes ini menarik, karena Injil Yohanes ini mencatat banyak hal yang tidak dicatat oleh Matius, Markus, Lukas ya. Misalnya Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Itu cuma Yohanes yang mencatat ya. Jadi ada yang bilang Injil Yohanes ini mirip dengan kitab Kejadian di Perjanjian Lama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Pada mulanya, dalam Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lalu Yohanes 2, kalau kita baca itu perkawinan di Kana, air menjadi anggur. Cuma Yohanes yang catat. Yohanes 3, percakapan dengan Nikodemus, itu cuma Yohanes yang mencatat. Yohanes 4, tentang perempuan Samaria,
Itu juga Yohanes yang catat. Lalu Yohanes 5 tentang orang yang disembuhkan, ya. Itu cuma Yohanes yang catat. Lalu nanti ada Yohanes 7, ya. Yohanes 8, Yohanes 9, Yohanes 10, ya. 11 Lazarus dibangkitkan dengan detil. Itu cuma Yohanes yang catat, ya. Jadi memang banyak hal yang menarik yang dicatat oleh Yohanes. Nah, ini jawaban Yesus, ya, ketika mereka bertanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Dia bilang, "Come and see." Ya. Ayo, mari datang dan lihatlah. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Artinya mereka belajar tidak sekedar bawa buku catatan, ya, seperti dulu saya waktu ikut Maman Alkitab, itu ada buku PA-nya. Ya, kami siapkan, misalnya hari ini kita akan baca dari pasal 1, ya. Ada mungkin katakanlah ada 10 nomor mungkin yang perlu kita isi, beberapa pertanyaan kita jawab. Lalu kita diskusi di situ, ya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dalam buku itu mengarahkan kita supaya diskusi kita terarah, ya. Nah, tapi setelah itu kita paling ketemu 1,5 jam. Habis itu doa, ya udah kita pulang ke tempat kos, tempat tinggal masing-masing. Kita belajar, buat tugas karena ada tugas-tugas kuliah atau belajar mau ujian. Lalu baru ketemu lagi minggu depan. Tapi kalau yang di konteks yang kita baca ini, 2 orang murid Yohanes Pembaptis ini tinggal bersama Yesus. Jadi mereka belajar langsung, ya, mereka lihat apa yang Yesus buat. Nah, satu pertanyaan yang perlu kita renungkan senantiasa ini, ya. Ketika Yesus bertanya kepada 2 orang yang mengikut dia, "Apa yang kamu cari?" Coba teman-teman pernah renungkan gak? Apa sih yang dicari selama ini? Kok datang setiap hari Minggu ke gereja? Ya, sebagian karena memang orang tua mengajarkan seperti itu. Ya, dulu saya juga begitu, ya. Dari kecil selalu diajak ke gereja karena hari Minggu. Jadi itu terbentuk dalam hidup saya, ya, dalam hidup kami, ya. Tapi akhirnya saya belajar, kenapa saya ibadah hari Minggu? Atau coba kita cek diri kita, kalau ketika Tuhan bertanya, apa yang kamu cari ketika kamu datang melayani? Ya, kenapa kamu mau melayani? Apakah karena gereja di mana kamu berbakti itu keren gitu? Jadi kayaknya enak banget ya kalau bisa jadi pembicara, ya, jadi pendeta, bisa khotbah di mimbar, atau jadi worship leader, ya, suaranya bagus, lalu mimpin banyak orang, atau kalau bisa main musik, kemudian enak sekali, lagu-lagunya bagus, ya. Dan itu kan kita punya banyak alasan, dan saya nggak bilang alasan itu selalu salah atau benar, karena apapun alasannya, setidaknya alasan-alasan itu mendorong kita untuk datang kebaktian, untuk melayani, untuk mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Saya ingat dulu banyak teman-teman saya yang ikut persekutuan di kampus itu karena beberapa teman putri yang cukup cantik dan menarik itu ikut persekutuan. Jadi teman-teman putra yang lain tuh juga mau datang ke persekutuan, ya, karena mau kenal lebih jauh dengan beberapa cewek yang menurut mereka menarik, ya, atau cantik, ya. Jadi itu termasuk hal-hal yang mungkin mendorong kita ikut datang ke persekutuan untuk belajar, ya, atau untuk kenal Tuhan. Dan sekali lagi saya nggak bilang itu salah, ya. Mungkin belum murni, tapi Tuhan bisa pakai banyak cara untuk kita bisa kenal Dia lebih jauh lagi. Saya sendiri ketika udah ikut persekutuan, kemudian ada satu gereja di Bandung yang dimulai, dan gerejanya itu dalam satu ruko, ya, nggak terlalu besar tapi 2 lantai. Di lantai atas itu tempat kebaktian, tapi di lantai satunya itu ada restoran kecil, ya, jadi punya diaken di situ, dan dia selalu buka jualan itu mie ayam di situ. Lalu selama beberapa minggu ketika kebaktian, di warteg gereja di bagian belakangnya itu ada voucher. Nah, voucher itu bisa ditukar dengan 1 mangkok mie ayam plus minuman dingin, ya, Coca-Cola atau apa, dan mie ayam di Bandung tuh enak sekali, ya.
Jadi selama beberapa minggu saya termotivasi untuk datang ke sana ya, karena mie ayam tersebut ya. Sampai masa promosi selesai, lalu saya mulai mencari pilihan lain untuk kebaktian. Tapi setidaknya selama beberapa minggu saya datang ke gereja dengan motivasi yang karena mie ayam itu menolong saya mengenal Tuhan lebih jauh lagi dari setiap firman yang saya dengar selama beberapa minggu. Ya. Jadi ketika Tuhan bertanya di Yohanes 1 ayat 38 ini, apakah yang kamu cari? Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri ya. Karena kalau kita melayani Tuhan, Paulus juga berkata di surat kepada Timotius ya, dia bilang orang yang menginginkan pekerjaan sebagai penilik jemaat, sebagai gembala itu menginginkan pekerjaan yang baik gitu ya. Artinya ya keren lah gitu. Nah, karena itu ada kualifikasinya. Nah, tapi coba ya, saya terus terang waktu saya baca dari ayat-ayat sebelumnya juga ya, bagaimana Yohanes Pembaptis itu mengarahkan dua orang muridnya bahwa inilah anak domba Allah, sehingga dua orang muridnya itu tidak lagi ikut Yohanes Pembaptis tapi langsung ikut Yesus dan bertanya, Rabi, di manakah engkau tinggal ya. Kita perlu belajar ya, kalau kita melayani, walaupun kita membimbing ya orang-orang mungkin dalam pemahaman Alkitab, kita menjadi seorang leader dengan katakanlah beberapa orang anggota. Kita perlu belajar mereka itu adalah milik Tuhan, mereka bukan milik kita. Kita nggak jadikan mereka itu pengikut kita yang setia sampai mati gitu ya, bukan seperti itu, tapi kita ajarkan mereka untuk ikut Tuhan. Kita cuma perpanjangan tangan dari Tuhan. Ada masa ketika dulu saya pelayanan ya, lalu pelayanan itu berkembang, tentu gak sendiri ya, tapi dengan teman-teman yang lain juga. Tapi ketika kami banyak terlibat ya, mendoakan mereka, kunjungan dan melihat pertemuan rohani mereka, itu membuat ada ikatan emosi ya, ada ikatan jiwa. Saya nggak bilang itu salah juga ya, karena itu yang menolong kita untuk care ya, karena kita punya kasih kepada mereka, kita perhatikan mereka. Tapi di sisi lain, tanpa sadar tuh bagi sebagian orang itu suka mengatakan ini murid-murid gua gitu ya, ini jemaat saya gitu. Jadi bisa marah kalau mereka pindah ke tempat lain ya. Rasanya seperti milik kita yang diambil gitu. Nah, ada satu momen ketika saya dihadapkan pada situasi untuk meninggalkan pelayanan itu ya, karena ada satu kondisi yang tidak memungkinkan saya harus tetap di situ ya. Itu menyangkut status dalam pelayanan, menyangkut syarat-syarat kalau mau tetap pelayanan di situ harus apa dan sebagainya ya. Nah, ketika saya dihadapkan pada keputusan itu ya, situasi seperti itu, terus terang itu hati rasanya waduh, mau apa ya. Tiba-tiba saya berpikir begini, kalau saya nggak pelayanan di situ lagi, nanti mereka ini siapa yang layani? Memang ada orang lain, tapi apakah mereka cukup kenal? Bagaimana mereka begitu peduli sama mereka ini? Dan saat itu tiba-tiba saya menyadari bahwa mereka bukan milik saya ya. Mereka milik Tuhan. Dan di situ saya menyadari ternyata tanpa saya sadari, ketika kita melayani itu kita bisa ada satu sisi namanya ownership ya. Ownership itu membuat kita melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, nggak disuruh kalau kita kebaktian di gereja kita cek dulu ya listriknya gimana, kita cek kursinya segala macam, itu ownership ya, kayak punya kita sendiri, sama kayak di rumah lah. Kalau di rumah kan kita cek ya listrik jangan banyak dinyalain, nanti bayarnya mahal, air juga kita cek mana yang bocor, kita nggak bisa masa bodoh karena kita tahu nanti ini punya kita. Tapi di sisi lain ownership itu kalau nggak hati-hati membuat kita tuh menjadi raja-raja kecil ya. Kita merasa ini milik kita, ya nggak boleh ada yang kotak-katik ini. Nah, Yohanes Pembaptis ini mengajari kita bagaimana dia menunjuk kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah, lalu murid-muridnya mengikut dia. Kita perlu belajar, kita adalah hambanya Tuhan.
Haleluya. Amin.